Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan mudah-mudahan Allah cintai pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan Bu Fitri di sini dalam bahasan bidang-bidang keagamaan terutama fikih. Dan hari ini kita semuanya sudah memasuki tanggal 23 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya terus Allah berikan kesehatan dan juga umur panjang. Anak-anakku, ingat gak bahwa di tanggal ini, hari ini ada peristiwa penting yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, terutama kita semuanya. Apa itu anak-anak? Iya, luar biasa. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya kalian sudah banyak dan sering membaca Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ini Allah jelas menyebutkan bahwa ada malam yang sangat istimewa, yakni yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa sih Bu malam Lailatul Qadar? Secara bahasa kalau kita mau mengartikan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Coba kita bayangkan, 1000 bulan loh. Kalau kita akumulasikan dalam tahun sudah berapa tahun itu anak-anak. Sedangkan kita berpikir apakah bisa mungkin umur kita mencapai 1000 bulan tersebut. Nah, hal itulah anak-anak yang pernah dipikirkan oleh junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu Baginda Rasulullah duduk termenung menerawang ke atas langit sambil berpikir. Hal ini diceritakan oleh sahabat Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam sebuah kitabnya Al-Muwatta. Bagaimana bunyinya? An Malikin radhiyallahu anhu annahu sami'a may yasiku bihi min ahlil ilmi. Dari sahabat Malik radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya sahabat Malik ini sami'a may yasiku bihi min ahlil ilmi. Sahabat Malik ini mendengar para ahli ilmu berbincang-bincang, bermusyawarah. Kemudian berkata para ahli ilmu ini. Lantas apa perkataannya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara a'maran nasi qablahu. Baginda Rasulullah berfikir, berangan-angan tentang umurnya umat-umat terdahulu sebelum umat beliau. Yang mana umurnya panjang-panjang. Dengan umur yang panjang itu bisa melaksanakan amal ibadah kebaikan lebih lama lagi. Lantas Nabi Muhammad berpikir, ya Allah, bagaimana dengan umatku yang umurnya yang insya Allah tidak terlalu panjang seperti umat-umat sebelumku. Karena kalau kita meniru kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah takdirkan wafat di usia 63 tahun. Kalau kita meniru beliau, kita wafat dalam keadaan atau dalam umur 63 tahun. Kalau lebih dari itu maka bonus.
Kalau kurang dari itu innalillahi, maka kita harus lebih memperbanyak amal kebaikan kita. Nah, dengan angan-angannya baginda Rasulullah yang terus menerawang, berpikir memikirkan kita semuanya sebagai umatnya, akhirnya Allah menurunkan Qur'annya surat Al-Qadar tersebut. Sebagai kabar gembira kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad kekasihku, kamu jangan bersedih. Jangan bersedih kalau nanti umatmu tidak bisa melaksanakan amal kebaikan lebih lama. Karena aku sudah menurunkan yang aku beri nama Lailatul Qadar. Apa itu kata baginda Rasulullah? Yakni malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jadi barang siapa mengerjakan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya melebihi dan akan mencapai 1000 bulan. Nah, mendengar itu akhirnya baginda Rasulullah apa? Kesedihannya mulai berkurang. Ya Allah, bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti umat-umatku bisa mendapatkan yang engkau berikan ini ya Allah, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut malam Lailatul Qadar. Lantas apa saja yang perlu kita kerjakan di malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan ini? Apakah kita harus sholat terus? Apakah kita harus ngaji terus dan sebagainya? Iya. Kembali di dalam kitab Risalatus Syiyam ini disebutkan bahwasanya apa? Semua amal kebaikan yang dilaksanakan pada saat malam Lailatul Qadar itu semuanya insya Allah tidak akan ada yang tertolak. Semuanya akan Allah lipat gandakan selayaknya kita mengerjakan ibadah selama 1000 bulan. Bagaimana anak-anak? Luar biasa bukan? Lantas apa yang harus kita kerjakan? Boleh kita memperbanyak apa? Sholat sunnah selain sholat sunnah tarawih. Seperti halnya sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, dan masih banyak sholat sunnah yang lainnya. Kemudian ada lagi yakni tadarus Al-Quran. Walaupun tidak dilaksanakan di musola, bisa di rumah-rumah, di surau-surau, bisa dikerjakan di mana saja. Yang penting kita memperbanyak yang namanya tadarus atau membaca Al-Quran. Apakah hanya ibadah sholat tarawih dan tadarus saja anak-anakku? Tidak. Kita bisa lebih memperbanyak sodakoh-sodakoh kita di saat malam Lailatul Qadar tersebut. Nah sekarang masalahnya, Bu, tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Padahal sekarang sudah tanggal 23, Bu. Nah, disebutkan lagi di dalam kitab Risalatus Syiyam ini bahwasanya malam Lailatul Qadar insya Allah akan jatuh pada hari-hari ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bisa dimulai tanggal 21, bisa 23, 25 dan juga 27. Tinggal bagaimana kita merasakan daripada yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Dan biasanya orang yang sudah mendapati malam Lailatul Qadar itu, setelah itu orang itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, anak-anak pengen tahu nggak ciri-cirinya seperti apa ya Bu? Karena sebagian ulama ini berkhilafiyah atau berbeda pendapat akan jatuhnya daripada Lailatul Qadar ini. Nah, di sini disebutkan anak-anak ciri-cirinya. Yang pertama, pada malam Lailatul Qadar itu langit mencorong, terang benderang. Tidak ada apa? Satu ya, terang benderang. Cahayanya terang sekali. Yang kedua, hawanya tidak panas dan juga tidak dingin. Ya, akhir-akhir ini cuaca kita kan sering mendung kalau sore. Ya kan?
Nah, nanti kita lihat sesuai enggak ya. Katanya malam Lailatul Qadar ini tidak panas, tidak dingin, artinya tidak hujan kan berarti. Yang berikutnya adalah tidak ada hujan, tidak ada angin. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kemudian di atas langit tidak terlihat bintang-bintang, tetapi terlihat terang. Ya. Setelah itu paginya, kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya cahaya matahari itu tidak semburat. Artinya apa? Sangat cerah, tetapi tidak panas. Kalau sebagian ulama itu menggambarkan anak-anak bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sangat tenang, sejuk, sahdu, seperti itu suasananya. Biasanya dengan suasana yang seperti itu kita dilengahkan. Biasanya terasa bagaimana? Ngantuk melanda, malas melanda, kan seperti itu. Memang Allah berikan ujiannya untuk kita. Sanggup kita menjemput apa tidak yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Yang tidak sanggup ya otomatis akan mengantuk, akan lupa bahwa apa? Di 10 terakhir malam ganjil daripada bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Karena suasananya sejuk, biasanya enak-enak rebahan aja di depan televisi sambil nonton ini yang bagus-bagus, lupa. Akhirnya apa? Ketiduran, tidak bangun. Nah, seperti itu anak-anak. Maka dari itu, mari mulai sekarang kita persiapkan diri kita, apa yang mau kita kerjakan. Oh, aku tak nunggu malam Lailatul Qadar saja ngajinya. Aku tak nunggu malam Lailatul Qadar saja untuk sholat sunnahnya. Jangan, karena kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan, terjadi tanggal berapa, di jam-jam berapa. Maka dari itu mari kita persiapkan diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah pilih untuk meraih dan menikmati yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Nah, dari istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal miza. Artinya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, bahwasanya ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah itu selalu menghidupkan malamnya dan selalu menjaga keluarganya, membangunkan keluarganya. Supaya apa? Memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Mari anak-anakku semuanya berangkat daripada cerita daripada Sayyidatina Aisyah al-Kubra. Mari kita menyiapkan diri kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita semuanya bisa berubah menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin.